Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan selamat datang di Penjelajah Sirah. Marhaban ikhwan dan akhwat sekalian, buat teman-teman yang baru nonton channel Ana ini, ahlan wa sahlan, selamat datang Ana ucapkan. Di channel ini Ana berusaha untuk menggali kembali sejarah-sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam yang mulai orang-orang melupakannya. Dan insya Allah di tiap pekannya akan selalu ada video-video baru yang dapat antum tonton. Jadi kalau antum suka dengan topik tersebut, jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya menjadi orang yang pertama yang menyaksikan video tersebut. Apa yang ada dalam benak antum semua apabila kalian mendengar tentang film Titanic? Sebuah film romantis antara dua insan, atau sebuah kapal yang besar yang tenggelam di Samudra Atlantik pada tanggal 15 April 1912? Atau sebuah kalung yang berbentuk hati dengan mata berlian biru 15 karat yang dikenal dengan nama Heart of the Ocean Diamond? Kita tidak mengetahui benar tidaknya kisah tersebut. Akan tetapi, tahukah antum bahwasanya dalam Islam pun ada satu kisah yang mirip dengan jalur cerita dari Titanic ini, namun tentunya jauh dari hal-hal yang melanggar dari syariat. Kisah ini dialami oleh seorang ulama hadis, seorang imam, seorang alim ulama. Beliau adalah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Ana pribadi benar-benar takjub dengan kisah ini, kisah yang sangat indah sekaligus sangat mengharukan. Sebelum kita masuk pada kisahnya, Ana akan jelaskan sedikit biodata singkat beliau. Nama asli beliau adalah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman Ibn Rabi' bin Thabit bin Wahab bin Masji'ah Ibn Al-Harith bin Abdullah Ibn Al-Ka'ab bin Malik bin Amr Ibn Al-Qain Al-Khazraji As-Sulami Al-Ansari Al-Baghdadi. Dia adalah putra dari Abu Thahir yang wafat tahun 461 Hijriah, salah satu pembesar dari penduduk Baghdad. Dia dilahirkan di Baghdad, Irak pada hari Selasa 10 Safar tahun 442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Juli tahun 1051 Masehi. Dia wafat pada tahun 535 Hijriah atau tahun 1141 Masehi di usia 90 tahun. Dia hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Masya Allah, subhanallah. Imam Ibn Al-Qayyim pernah mengatakan bahwasanya dia adalah seorang yang berwajah tampan, kata-katanya manis, mudah untuk bergaul, menguasai berbagai macam bidang ilmu, orang yang thiqah, terpercaya terhadap agama, baik akhlaknya, dan memiliki sifat yang amanah. Taib, kita langsung saja ke ceritanya. Al-Qadhi Abu Bakar adalah seorang pemuda yang giat dalam menuntut ilmu agama. Dia dilahirkan di dalam komunitas para pecinta ilmu, memiliki keluarga yang ahli ilmu, sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang menguasai berbagai macam bidang ilmu. Dan dia terbiasa untuk berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, untuk belajar dari ulama-ulama di tempat tersebut. Dia tidak hanya mencukupkan dengan belajar dari ulama-ulama yang ada di kota Baghdad, akan tapi dia juga berangkat keluar dari kota Baghdad menuju kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu agama. Di usia mudanya, dia pernah berangkat menuju kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dia belajar dari ulama-ulama yang berada di kota Mekah tersebut. Di antara guru beliau adalah Abu Ma'syar At-Tabari dan Ali ibnu Syekh Abi Talib Al-Makki. Dia tinggal di Mekah sampai masuk musim haji, yaitu sampai bulan ke-12 dari penanggalan Hijriah, yaitu sampai masuk bulan Zulhijjah. Pada satu hari, Al-Qadhi Abu Bakar kehabisan bekal, dan dia merasakan lapar yang teramat sangat. Dia tidak pernah merasakan kelaparan saat itu yang separah itu. Dia coba untuk masuk ke dalam dapur, mencari-cari barangkali masih ada sisa makanan yang bisa untuk dia makan. Akan tetapi dia tahu kalau di dalam dapurnya sendiri sudah kosong dari makanan. Maka dia berusaha untuk keluar dari rumahnya untuk mencari makanan. Al-Qadhi Abu Bakar pun keluar dari rumahnya. Lalu dia menyusuri semua jalan-jalan yang ada di kota Mekah dalam maksud untuk mencari makanan.
Perutnya begitu lapar. Dia keroncongan saat itu. Ingin makan, tidak ada makanan. Ketika dia keluar, tiba-tiba panggilan azan pun terdengar dari Masjidil Haram. Lalu yang tadinya dia niatnya untuk mencari makanan, dia tangguhkan terlebih dahulu, kemudian dia berangkat menuju ke masjid dalam rangka untuk memenuhi panggilan azan. Ketika dia melangkahkan kaki yang menuju Masjidil Haram, di perjalanan tiba-tiba dia lihat sebuah kantongan yang sangat indah dengan tali ikatan yang terbuat dari benang emas. Pasti isinya bukan barang murahan. Setelah dia melaksanakan sholat, kemudian dia kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia membuka bungkusan itu. Maka betapa terkejutnya ketika dia melihat ternyata di dalam kantongan tersebut ada sebuah kalung mutiara yang sangat indah, yang dia tidak pernah melihat kalung yang seindah itu. Sampai-sampai dalam hatinya mengatakan, aduhai, andaikan saya mempunyai kalung ini. Lalu dia pun kembali memasukkan kalung mutiara itu ke dalam kantongannya. Kemudian dia keluar dari rumah untuk mencari makanan, karena memang tujuan utamanya adalah untuk mencari makan. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara seorang kakek-kakek sedang berteriak-teriak, dan ada sekerumunan orang berada di sekitarnya. Karena waktu itu adalah bulan Zulhijjah, di mana banyak sekali kaum muslimin yang berdatangan dari berbagai kota masuk ke kota Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Orang tua itu berteriak-teriak sambil mengangkat sebuah kantongan berisi uang. Wahai orang-orang Mekah, wahai jamaah sekalian, siapakah di antara kalian yang menemukan kantongan berharga milikku, maka uang ini akan menjadi miliknya. Kemudian dia sambil mengangkat-ngangkat sebuah kantongan berisi uang. Kantongan ini isinya adalah 500 dinar. Siapa yang menemukannya, dia akan mendapatkan uang ini. Kantongan saya itu berisi sebuah kalung mutiara. Orang-orang yang saat itu berada di dekatnya terkaget-kaget. 500 dinar? Itu nominal yang sangat besar. Berapa 500 dinar? Insya Allah nanti di bagian akhir saya akan jelaskan berapa nominal kalau kita konversi ke rupiah saat sekarang. Pokoknya angkanya itu di atas 50 juta. Anggaplah kantongan itu 50 juta. Siapa yang berhasil menemukan kantongan berharga milik saya, maka uang 50 juta ini akan menjadi miliknya. Orang-orang langsung terkaget. 50 juta itu banyak sekali. Semoga orang yang menemukan kantongan berhargaku itu adalah orang yang amanah, orang yang mau berbaik hati untuk mengembalikan kantongan berharga itu kepadaku, kata sang kakek. Abu Bakar Al-Qadi kemudian berbisik dalam hatinya, oh ternyata kantongan berharga yang tadi saya temukan itu milik kakek ini ya. Wah, kalau saya kembalikan kantongan ini maka aku akan mendapatkan 500 dinar. Wah, dengan itu saya bisa beli makanan, saya bisa membeli kebutuhan-kebutuhan saya selama saya berada di Mekah. Lalu Al-Qadi Abu Bakar pun masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang berada di sekitar sang kakek tersebut. Al-Qadi Abu Bakar kemudian mendekati sang kakek. Kek, sini. Iya, kenapa nak? Sepertinya kantongan yang kakek cari itu sayalah yang temukan. Hah? Betul itu nak? Mana kantongannya? Coba, saya mau lihat kantongan itu. Kantongan itu ada di rumah. Ayo, silakan ikut sama saya untuk melihat kepastiannya. Maka berangkatlah keduanya menuju rumah Al-Qadi Abu Bakar. Di perjalanan sang kakek menceritakan ciri-ciri dari kantongan berharga yang dia cari-cari. Mulai dari warnanya, bentuk kantongannya, jumlah butiran-butiran dari mutiaranya, sampai ikatannya yang terbuat dari benang emas, dijelaskan semua oleh sang kakek. Dan itu pas betul dengan barang yang ditemukan oleh Al-Qadi Abu Bakar. Maka ketika sampai di rumah dari Al-Qadi, bergegaslah Al-Qadi masuk ke dalam rumah dan mengambil bungkusan berharga tersebut dan memberikan kepada sang kakek. Sang kakek langsung melihat dan membuka untuk memastikan isinya, dan ternyata memang betul barang itulah barang miliknya. Dia begitu gembira, alhamdulillah, benar, ini barangnya. Terima kasih banyak anak muda. Silakan ambil ini 500 dinar. Ketika sang kakek menyodorkan uang 500 dinar kepada Al-Qadi Abu Bakar sebagai ucapan terima kasih, apa sikap dia ketika itu? Tiba-tiba Al-Qadi Abu Bakar menolak. Yang semula
dia berniat supaya bisa mendapatkan uang itu agar bisa membeli makanan, untuk bisa membelikan hal-hal kebutuhan-kebutuhan dia ketika dia belajar di Mekah, semuanya dia batalkan. Dia tinggalkan semua. Dia merasa tidak tega. Dia merasa tidak pantas untuk mengambil keuntungan dari orang yang memang barang itu adalah barang miliknya. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Qadhi Abu Bakar pun mengembalikan uang itu kepada sang kakek. Lalu orang tua itu pun terheran. Kenapa, nak? Apakah uang ini kurang? Tidak. Kakek tidak usah repot-repot. Uang itu terlalu banyak untuk saya. Itu kan barang berharganya kakek. Silahkan ambil saja. Saya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung sang kakek pun terheran. Tidak, nak, ini hak uang kamu, ini hak kamu. Ambil. Tapi Al-Qadhi Abu Bakar pun tetap menolak. Tidak usah. Terima kasih banyak, kek. Silahkan ambil. Itu milik Anda. Silahkan, tidak usah repot-repot. Orang tua itu pun terus mendesak Qadhi Abu Bakar untuk mengambil uang itu. Tapi Al-Qadhi Abu Bakar terus menolaknya. Karena merasa Al-Qadhi ini memang betul-betul tidak mau menerima uang itu, maka orang tua tersebut mendoakan kebaikan untuk Al-Qadhi Abu Bakar. Lalu dia pun pamitan kepada dia untuk pergi. Maka pergilah sang kakek meninggalkan Qadhi Abu Bakar. Hari berganti demi hari, waktu berganti demi waktu. Semuanya berjalan seperti biasa. Al-Qadhi Abu Bakar kembali seperti biasa dalam rutinitasnya sebagai penuntut ilmu agama. Peristiwa itu sudah tidak lagi dipikirkan olehnya. Lalu tibalah masa di mana waktunya dia untuk bersafar lagi, berangkat ke negeri lain untuk menuntut ilmu agama. Saatnya untuk meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Di dalam literatur yang ada tidak disebutkan Al-Qadhi Abu Bakar berangkat menuju kemana lagi setelah belajar di kota Mekah. Namun dapat diprediksi berdasarkan daftar guru-guru di mana dia pernah menuntut ilmu. Yang menurut anak pribadi, perjalanan selanjutnya setelah belajar di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau berangkat menuju kota Syahjan, yaitu sebuah kota yang berada di negara Turkmenistan saat sekarang ini, yaitu sebuah kota yang sangat jauh dari kota Mekah. Beliau berangkat ke kota itu dalam rangka untuk mengambil sanad atau mengambil ilmu dari seorang ulama wanita, syekhah. Dan ini bukan suatu aib di mana seorang penuntut ilmu mengambil ilmu dari seorang ulama dari golongan wanita. Nama beliau adalah Khadijah binti Muhammad Asy-Syahjaniyah. Daftar nama-nama guru-guru, syekh-syekh di mana Al-Qadhi Abu Bakar pernah menuntut ilmu bisa dilihat di buku-buku sejarah, seperti diantaranya adalah buku Syiar A'lam Nubala jilid 20 halaman 24. Di kitab ini, di Syiar A'lam Nubala ini bisa dilihat dengan jelas bahwasanya di antara daftar dari guru-guru Al-Qadhi Abu Bakar adalah ada seorang syekhah, seorang ulama wanita yang bernama Khadijah binti Muhammad Asy-Syahjaniyah. Dan ini merujuk kepada sebuah kota yang berada di kota Syahjan, negara Turkmenistan saat ini. Memang sih banyak prediksi, ada kemungkinan bisa jadi dia bukan pergi ke kota Syahjan, pergi mungkin ke Mesir atau ke negeri lainnya. Namun menurut anak pribadi, ya, kalau kota-kota yang lain itu masih kemungkinan bisa ditempuh melalui jalur darat. Adapun kalau kota Syahjan itu sangat mudah apabila diawali dengan jalur laut dulu, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat. Wallahu ta'ala alam. Maka di hari yang telah dia tentukan, berangkatlah Al-Qadhi Abu Bakar menuju pelabuhan. Di dalam kitab-kitab ulama pun tidak disebutkan ya di pelabuhan manakah Al-Qadhi Abu Bakar akan berangkat menuju kota Syahjan ini. Namun berdasarkan hasil penemuan arkeolog bahwa di abad pertengahan ada kurang lebih 3 pelabuhan kuno yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu untuk melakukan perjalanan laut. Yang pertama adalah pelabuhan Al-Kunfuzah, yaitu sebuah pelabuhan kuno yang jaraknya kurang lebih 290 km dari kota Mekah atau sekitar 340 km dari Jeddah. Yang kedua adalah pelabuhan Yanba atau Yanbu, di mana letaknya ini kurang lebih 350 km sebelah utara Jeddah. Dan yang ketiga adalah pelabuhan Sirin, yaitu jaraknya kurang lebih 245 km dari kota Mekah. Ini adalah daftar pelabuhan kuno Saudi Arabia. Yang pertama adalah pelabuhan Kunfuzah, yang kedua adalah pelabuhan Yanba,
dan yang ketiga adalah pelabuhan Sirin, di mana pelabuhan Kunfuzah ini didirikan pada tahun 744 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah atau tahun 1051 Masehi atau abad yang ke-11. Yang kedua adalah pelabuhan Yanba tahun 621 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1224 Masehi atau abad ke-13. Yang tiga adalah pelabuhan Sirin tahun 250 Hijriah atau abad ke-3 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 864 Miladiyah atau abad yang ke-9. Jika dilihat dari ketiga pelabuhan-pelabuhan kuno ini dan kita cocokkan dengan tahun lahirnya Al-Qadi Abu Bakar, di mana dia lahir pada tahun 442 Hijriah atau abad ke-5 yang bertepatan tahun 1051 Masehi atau abad yang ke-11, maka bisa dipastikan bahwasanya pelabuhan Kunfuzah bukan pelabuhan yang dia tuju, karena pelabuhan ini berdiri pada abad yang ke-8 Hijriah, sedangkan beliau lahir pada abad yang ke-5. Berarti ada selisih sekitar 300 tahun atau 3 abad. Maka ini tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah pelabuhan Yanba, ini juga tidak mungkin karena pelabuhan ini berdiri pada abad ke-7, sedangkan Al-Qadi Abu Bakar lahir pada abad yang ke-5. Jadi selisih 2 abad, ada selisih 200 tahun lamanya. Maka ini pun juga tidak mungkin pelabuhan ini yang dia tuju. Maka kemungkinan yang paling dekat insya Allah bahwasanya pelabuhan yang dituju oleh Qadi Abu Bakar adalah pelabuhan Sirin, karena pelabuhan Sirin ini berdiri pada abad ke-3 Hijriah. Jadi memang sebelum lahirnya Al-Qadi Abu Bakar. Adapun pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya itu didirikan setelah lahirnya Qadi Abu Bakar. Sebelum lahirnya Qadi Abu Bakar, pelabuhan ini memang sudah berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu untuk melakukan pelayaran. Dan banyak sekali bukti-bukti arkeolog berupa artefak-artefak di bekas pelabuhan Sirin ini, berupa keramik-keramik kuno dan batu-batu nisan dari orang-orang yang meninggal dan dikuburkan di sekitaran pelabuhan Sirin tersebut. Di samping itu juga diantara yang menguatkan bahwasanya Al-Qadi Abu Bakar ini berangkat melalui pelabuhan Sirin ini adalah pelabuhan Sirin adalah pelabuhan yang paling dekat dengan kota Mekah. Wallahu ta'ala alam. Lalu dari pelabuhan Sirin ini kemana Al-Qadi Abu Bakar akan menuju? Apakah langsung ke pelabuhan kota Syahjan? Tidak, karena memang kota Syahjan tidak ada pelabuhan di situ. Akan tetapi kapal akan menuju pelabuhan Siraf, yaitu sebuah pelabuhan kuno di Bushehr, Iran, yang berada di pantai utara Teluk Persia yang saat ini termasuk wilayah provinsi Bushehr, Iran. Perjalanan akan menempuh waktu yang sangat panjang, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Apalagi kapal yang digunakan adalah kapal kayu yang mengandalkan hembusan angin untuk lajunya kapal tersebut. Tak kala Al-Qadi Abu Bakar berada di tengah-tengah lautan yang semula cuacanya cerah, lautan terlihat tenang, namun terlihat dari jauh sebuah awan yang hitam tebal. Angin pun mulai berhembus dengan kencang. Gelombang lautan semakin beriak dan semakin tinggi, dan penumpang pun mengetahui bahwasanya mereka akan memasuki sebuah badai yang sangat besar yang berada di tengah-tengah lautan tersebut. Lalu tiba-tiba hujan keras pun menerpa mereka. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Gelombang lautan mengombang-ambingkan kapal kayu tersebut. Kapal itu bergerak ke arah yang tidak menentu. Kapal terhempas ke kanan dan ke kiri. Para penumpang pun mulai panik. Dan nakoda berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mengendalikan kapal agar tidak tenggelam. Beberapa kali kapal terasa seperti menaiki bukit yang tinggi kemudian terhempas turun ke bawah karena terjangan ombak yang maha dahsyat. Hujan lebat dan angin kencang telah merobek layar-layar dari kapal tersebut sehingga kapal semakin sulit untuk dikendalikan. Para ABK kapal naik ke tiang-tiang kapal untuk memperbaiki layar-layar yang sobek. Nakoda sudah terlihat kepayahan untuk mengendalikan kapal. Kapal sudah semakin sulit untuk dikendalikan. Terjangan ombak yang bertubi-tubi menyebabkan dek-dek kapal terisi dengan air laut, sehingga kapal semakin berat dan mulai karam. Lalu tak lama kemudian terdengar suara kencang dari badan kapal, dan sambungan-sambungan kapal, sambungan-sambungan kayu kapal yang terbuat dari paku-paku itu mulai terlempar dengan sendirinya ke laut. Tiba-tiba datang terjangan ombak yang paling besar dan menghantam badan kapal sehingga terbelah menjadi dua. Kapal menjadi hancur lebur karena hantaman ombak tersebut.
Lalu para penumpang pun langsung melompat ke laut dan berusaha untuk mengambil benda-benda, barang-barang yang bisa dipakai sebagai pelampung. Badai itu berlangsung cukup lama. Sebagian penumpang sudah tenggelam di dalam lautan, sebagian masih terapung-apung, terombang-ambing di atas lautan. Al-Qadi Abu Bakar mendapatkan sepotong kayu dari pecahan kapal tersebut dan dia berpegangan pada potongan kayu tersebut. Karena ganasnya badai pada saat itu, maka penumpang mulai berpisah-pisah, mulai berpencar-pencar, semakin jauh mereka, antar mereka semakin jauh. Cukup lama badai itu berlangsung. Dan saat itu Al-Qadi Abu Bakar masih berada di tengah-tengah lautan dan dia berpegangan erat dengan potongan kayu bekas pecahan kapal itu, hingga pada saatnya ketika Al-Qadi Abu Bakar terombang-ambing di atas lautan beberapa hari lamanya dan angin laut berhembus ke daratan, maka Al-Qadi Abu Bakar terdorong dan dia terdampar di sebuah pulau yang tidak dia kenali, sebuah pulau yang berpenduduk. Tidak ada keterangan sama sekali kapan terjadi hal tersebut, namun bisa diprediksi bahwasannya yang pertama, peristiwa itu terjadi antara bulan Juli sampai bulan September. Hal ini berdasarkan siklus tahunan di Laut Arab, di mana angin muson, yaitu angin pergantian musim, itu berhembus dari Samudra Hindia menuju Laut Arab. Jika angin muson ini datang, maka kondisi Laut Arab tidak kondusif. Ombak meninggi, hujan deras, kemudian badai pun menghantam daerah tersebut. Maka hal inilah yang menyebabkan banyaknya kapal-kapal yang melakukan perlayaran pada antara bulan Juli sampai bulan September itu karam karena akan menghadapi badai di Laut Arab karena adanya siklus tahunan yang dikenal dengan angin muson. Yang kedua, Al-Qadi Abu Bakar terdampar di pulau tersebut antara jam 9 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Karena jam-jam ini adalah di mana angin laut berhembus ke daratan atau yang biasa kita kenal dengan angin laut. Yang ketiga, di manakah Al-Qadi Abu Bakar itu terdampar? Anak pribadi memprediksi bahwasanya Al-Qadi Abu Bakar terdampar di satu pulau yang dikenal dengan Pulau Al-Halaniyat, yaitu salah satu pulau dari Kepulauan Hurriya Muria. Karena pulau ini adalah pulau yang paling dekat dengan jalur pelayaran dari Yaman menuju Suriah. Di samping itu, Pulau Al-Halaniyat adalah salah satu pulau, satu-satunya pulau dari 5 pulau Hurriya Muria ini yang berpenduduk. Jadi dari kelima kepulauan tersebut, yang pertama adalah Al-Hashikiyah, kemudian As-Sauda, terus Al-Halaniyat, Garzaut, dan Qibliyah. Jadi dari kelima pulau ini cuma satu pulau yang berpenduduk, yaitu Pulau Al-Halaniyat. Di manakah letak Pulau Al-Halaniyat ini? Pulau Al-Halaniyat letaknya berada di 80 km dari pantai Hashik, Oman, dengan luas kurang lebih 56 km persegi. Kalau dilihat dari sisi geometris buminya, Pulau Al-Halaniyat ini berada pada 17 derajat 30 menit 52 detik bujur utara dan 56 derajat 1 menit 29 detik lintang timur. Setibanya di pantai Al-Halaniyat, Al-Qadi Abu Bakar merasakan keletihan yang teramat sangat. Bukan hanya capek, lelah, tapi juga rasa lapar yang dia rasakan. Dia berusaha untuk mengumpulkan semua sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dan alhamdulillahnya, ternyata di pinggir pantai itu ada sebuah masjid di mana Al-Qadi Abu Bakar bisa meminta bantuan ke warga pulau itu yang ada di dalam masjid. Maka melangkahlah Al-Qadi Abu Bakar pelan-pelan, satu demi satu, sambil merangkak-merangkak. Begitu berat langkahnya, dan alhamdulillah akhirnya dia sampai ke dalam masjid itu. Dan saat itu tidak ada jamaah, langsung tiba-tiba badannya tersungkur jatuh di dalam masjid. Tak lama kemudian, karena sudah mulai masuk waktu zuhur, jamaah pulau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Maka para jamaah pun kaget melihat ada orang di dalam masjid yang tersungkur. Lalu mereka berusaha untuk menyelamatkan Al-Qadi Abu Bakar, memberikan makanan dan menghangatkan tubuhnya.
Al-Qadi Abu Bakar pun menceritakan peristiwa yang dialami. Tinggallah Al-Qadi Abu Bakar di pulau itu sampai kondisi badannya sehat dan fit kembali. Ketika kondisi badannya sudah baik, sudah sehat, Al-Qadi Abu Bakar mendengar panggilan azan dan dia menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika berada di masjid dan sambil menunggu iqamah dikumandangkan, Al-Qadi Abu Bakar memurojaah hafalan Al-Quran yang dia miliki. Dia bertilawah dengan suara yang sangat merdu. Maka jamaah masjid yang ada juga di dalam masjid itu tiba-tiba mengerumuni Al-Qadi Abu Bakar, "Tolong ajarkan kami membaca Al-Quran." Akhirnya Al-Qadi Abu Bakar pun menerima tawaran mereka. Tinggallah Al-Qadi Abu Bakar di pulau itu sebagai pengajar Al-Quran. Dan bukan hanya jemaah masjid yang ada di masjid itu yang diajarkan, tapi semua penduduk yang ada di pulau itu belajar Al-Quran, mengaji bersama dengan Al-Qadi Abu Bakar. Dan dengan itu dia mendapatkan harta berkat jasa mengajar Al-Quran. Suatu hari Al-Qadi Abu Bakar berangkat menuju ke masjid, dan di dalam masjid ternyata ada beberapa lembar dari mushaf Al-Quran. Dia melihat-lihat lembaran-lembaran itu dan mengamati. Maka tiba-tiba saat itu ada seorang jamaah datang menemuinya. "Wahai anak muda, apakah engkau pandai untuk menulis?" "Ya, saya tahu menulis." "Kalau begitu ajarkan kami juga menulis. Kami tidak tahu menulis." Maka Al-Qadi Abu Bakar pun menerima permintaan mereka. Yang tadinya dia hanya mengajarkan Al-Quran, sekarang dia juga mengajarkan baca dan tulis. Ternyata Al-Qadi Abu Bakar terdampar di satu pulau yang penduduknya itu adalah ummi, yang tidak tahu baca dan tulis. Dan dengan itu dia pun bisa mendapatkan harta yang lebih banyak lagi berkat mengajar baca tulisnya kepada warga pulau itu. Dan yang luar biasanya lagi, ya, karena semangatnya penduduk pulau itu, bukan hanya orang-orang tuanya saja yang mau belajar mengaji, belajar baca tulis, tapi mereka juga mengajak anak-anaknya yang kecil-kecil sampai anak-anak mudanya dia datangkan semua ke Al-Qadi Abu Bakar untuk belajar Al-Quran dan belajar baca dan tulis. Subhanallah, hari demi hari terus berganti, bulan demi bulan terus bergulir, hingga datanglah satu waktu di mana Al-Qadi Abu Bakar berpamitan kepada penduduk pulau. Dia bermaksud untuk melanjutkan tujuan utamanya, yaitu menuntut ilmu ke kota Syahjan yang ada di negeri Turkmenistan. Akan tetapi terhambat dengan terjadinya peristiwa kapal karam tersebut. Bagaimana respon warga pulau saat itu? Mereka langsung menolak kepergian Al-Qadi Abu Bakar. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau melepaskan Al-Qadi Abu Bakar. Dia harus tetap tinggal di pulau itu sebagai pengajar, sebagai pendidik anak-anak mereka, mengajarkan agama kepada mereka. Hanya dialah yang bisa mengajarkan ilmu itu. Mereka pun membujuk Al-Qadi Abu Bakar, jangan tinggalkan kami, kamu tinggal di sini saja. Tapi keinginannya pun tetap bulat, ingin melanjutkan perjalanannya menuju kota Syahjan. Lalu sekelompok orang mendatangi Al-Qadi Abu Bakar. "Wahai anak muda, wahai Al-Qadi Abu Bakar, di pulau ini ada seorang gadis yang cantik. Dia seorang yang yatim dari keturunan orang yang terpandang di kampung kami ini, dan dia memiliki harta yang banyak, memiliki harta warisan dari ayahnya yang sangat banyak, dan kami ingin engkau menikah dengannya." Awalnya Al-Qadi Abu Bakar menolak keinginan mereka. Dia tidak ingin menikah dengan gadis itu dengan alasan karena hartanya. Lalu apa yang dikatakan oleh penduduk pulau itu? Labud, tidak, kamu harus menikah dengannya. Mereka terus memaksa agar Al-Qadi Abu Bakar tidak meninggalkan pulau tersebut. Karena terus didesak. Akhirnya Al-Qadi Abu Bakar pun menyerah dan mengiyakan untuk menikah dengan gadis yatim tersebut. Maka ditentukanlah hari pernikahannya. Maka ketika hari pernikahan itu tiba, datanglah semua warga pulau itu ke acara pernikahannya Al-Qadi Abu Bakar. Mereka bersuka cita dengan acara walimah itu. Lalu ketika akad nikah telah dilaksanakan, didampingilah Al-Qadi Abu Bakar ini oleh
beberapa orang untuk masuk ke dalam kamar menemui sang mempelai wanita. Maka ketika Al-Qadi Abu Bakar melihat sang mempelai wanita yang menjadi istrinya saat itu, dia langsung tiba-tiba kaget melihat gadis itu. Seakan-akan matanya telah disihir dan dia langsung mematung. Dia kaget melihat sebuah kalung mutiara yang ada di leher sang gadis tersebut. Matanya tidak berkedip, terus memandangi kalung itu. Dan dia tahu betul bahwa kalung itu mirip dengan kalung yang dia temukan waktu dia tinggal di Mekah. Dia benar-benar heran, kenapa kalung itu bisa ada sama sang gadis. Lama sekali dia pandangi kalung mutiara itu. Maka tiba-tiba sang gadis pun berdiri, berpaling darinya sambil terisak-isak menangis. Orang-orang yang ada di kamar itu pun kecewa dengan sikap Al-Qadi Abu Bakar, di mana dia hanya memandang kalungnya sang gadis, sedangkan tidak memandang wajahnya. Mereka pun mengatakan, mengapa engkau hanya memandangi kalung mutiaranya? Mengapa engkau tidak pandang wajahnya? Sesungguhnya engkau telah mematahkan hati gadis yatim itu dengan pandanganmu. Ditegur demikian, Al-Qadi Abu Bakar pun menjelaskan apa yang sebenarnya pernah terjadi dengan dirinya. Dahulu waktu saya tinggal di Mekah, saya menemukan sebuah kantongan dan isinya ternyata kalung mutiara yang mirip sekali yang dipakai oleh gadis tadi. Lalu kalung mutiara itu pun saya berikan kepada pemiliknya, yaitu seorang kakek-kakek. Lalu kakek-kakek itu pun memberikan saya sebuah kantongan uang yang berisi 500 dinar. Tapi saat itu saya menolak. Belum saja selesai Al-Qadi Abu Bakar menceritakan kisahnya secara sempurna, tiba-tiba semua orang yang berada di kamar itu bertahlil dan bertakbir, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang-orang yang berada di luar kamar dan mengetahui bahwasanya Al-Qadi Abu Bakar lah yang menemukan kalung mutiara itu, mereka pun tiba-tiba langsung bertakbir dan bertahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka langsung bersorak-sorak, mereka langsung bergembira, seakan-akan mereka habis memenangkan sebuah piala dunia. Dan berita itu langsung menyebar dengan cepat ke seantero pulau itu. Dan semua orang yang mengetahui kalau ternyata Al-Qadi Abu Bakar lah yang menemukan kalung mutiara itu, respon langsung mereka bertahlil dan bertakbir. Al-Qadi Abu Bakar pun semakin bingung. Yang pertama, kenapa kalung mutiara itu ada sama sang gadis? Yang kedua, kenapa tiba-tiba warga pulau itu langsung bertahlil dan bertakbir? Lalu dia berkata, "Ma'abikum, hei, ada apa ini? Kenapa kalian?" Orang-orang pun mendudukkan Al-Qadi Abu Bakar, lalu menjelaskan duduk masalahnya. Mereka mengatakan, "Wahai anak muda, wahai Al-Qadi Abu Bakar, tahukah bahwasanya pemilik dari kalung mutiara itu adalah ayah dari wanita ini. Ayahnya adalah seorang yang terpandang, seorang yang baik hati, seorang yang kaya raya. Dulu sebelum wafatnya beliau selalu bercerita kepada kami tentang pengalamannya ketika beliau melaksanakan haji ke Mekah. Dan beliau selalu mengeluh-elukan, selalu memuji-muji orang yang menemukan kalung berharga miliknya, kalung mutiara miliknya yang sempat hilang di kota Mekah. Beliau selalu mengatakan, aku belum pernah bertemu dengan seorang muslim sejati di dunia ini kecuali seorang pemuda yang mengembalikan kalung mutiara milikku ini. Beliau pun selalu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku dengannya sehingga aku dapat menikahkannya dengan putriku. Dan saat itu kami pun turut mengaminkan doa beliau. Saking seringnya beliau menceritakan kisahnya, sampai hampir dikatakan tiap kali kami berkumpul-kumpul dengan beliau, beliau selalu menceritakan tentang pengalamannya waktu di Mekah dan bertemu dengan seorang pemuda itu. Sampai-sampai sebagian dari kita mungkin pesimis bahwasanya doanya akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kota Mekah saat itu ramai dengan orang di bulan haji, di mana orang akan berdatangan dari berbagai daerah dengan jumlah yang banyak sekali, ratusan bahkan jutaan orang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan
doa ayah wanita itu dengan mendatangkanmu ke sini sehingga engkau bisa berkumpul dan menikah dengan putrinya. Subhanallah. Ini adalah balasan atas penunaian amanah dan keikhlasan, di mana apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari hal yang kita tinggalkan itu. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sejak pernikahannya dengan gadis yatim itu, tinggallah Al-Qadi Abu Bakar di pulau itu beberapa tahun lagi lamanya, sehingga dia dikaruniai dengan 2 anak. Namun qadarullah, kemudian istri dan kedua anaknya meninggal dunia karena terkena wabah yang menjangkiti warga pulau saat itu, sehingga kalung mutiara itu menjadi harta warisan bagi Al-Qadi Abu Bakar. Lalu dia menjualnya dan laku seharga 100.000 dinar. Tahukah antum sekalian berapa itu 100.000 dinar? 1 dinar zaman dahulu itu beda dengan 1 dinarnya yang kita kenal saat sekarang. Kalau saat sekarang kita kenal dengan 1 dinar Kuwait atau 1 dinar Irak, itu beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham atau sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau misalnya 1 gram emasnya saja untuk zaman sekarang kurang lebih harganya 900.000, berarti 4,25 gram dikali dengan 900.000 sama dengan 3.825.000 rupiah. Nah sekarang dikalikan lagi, 3.825.000 itu dikali dengan 100.000 sama dengan berapa? Sama dengan 382 miliar 500 juta rupiah. Wow, fantastis angkanya. Angka ini bahkan melampaui harga kalung mutiara yang termahal di dunia yang pernah dijual, yaitu kalung La Peregrina milik Elizabeth Taylor yang terjual dengan harga 169 miliar. Lalu di manakah kalung itu sekarang? Siapakah yang membeli kalung Al-Qadi Abu Bakar? Wallahu ta'ala alam. Cuman Allah yang mengetahuinya. Tafadhal komen di bawah tentang video ini dan untuk ide-ide video selanjutnya. Semoga antum menyukai video ini. Syukran lakum jami'an. Terima kasih banyak kepada antum semuanya yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe bagi antum yang belum. Dan bagi antum yang sudah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak telah support channel ini, dan boleh minta like-nya sekalian, dan jangan lupa untuk follow Instagram ana Penjelajah Sirah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Man naja fikul umur kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.